Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifat Adiwangsa dari kelas 2E. NIM saya 1195030192. Jadi di sini saya akan membuat sebuah video yang diberikan tugas oleh dosen saya, yaitu adalah Pak Hanan. Yang pertama adalah langsung saja ya. Yang pertama adalah pengertian Al-Quran secara etimologi atau bahasa. Ditinjau dari bahasa, Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk jamak dari kata benda masdar, mim, masdar ghairu mim, dari kata kerja yaqra yaqra'u Qur'anan wa maqra'an fa qari'un wa daka maqra'un iqra wa taqra maqra'un maqra'un. Kemudian yang artinya qara'a yaqra itu adalah membaca, kalau Qur'anan artinya bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Konsep pemakaian kata tersebut dapat dijumpai pada salah satu surah Al-Quran, yaitu pada surat Al-Qiyamah ayat 17 sampai ayat 18. Yang kedua adalah pengertian Al-Quran secara terminologi atau istilah Islam. Secara istilah, Al-Quran diartikan sebagai kalamullah subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat, disampaikan dengan jalan mutawatir dari Allah Subhanahu wa taala sendiri dengan perantara malaikat Jibril, dan membaca Al-Quran dinilai ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah murni wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari hawa nafsu perkataan Nabi Muhammad SAW. Al-Quran memuat aturan-aturan kehidupan manusia di dunia. Al-Quran merupakan petunjuk bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Di dalam Al-Quran terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran merupakan petunjuk yang dapat mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju jalan yang terang. Kedua adalah Al-Quran dan sains. Penciptaan manusia. Quran surat Al-Waqiah ayat 57 sampai 59 yang artinya, kami telah menciptakan kamu. Mengapa kamu tidak membenarkan? Adakah kamu perhatikan nutfah yang kamu pancarkan? Kamukah yang menciptakannya, ataukah kami yang menciptakannya? Penciptaan manusia dan aspek-aspek yang luar biasa itu ditegaskan dalam banyak ayat. Beberapa informasi di dalam ayat-ayat ini sedemikian rinci sehingga mustahil bagi orang yang hidup di abad ke-7 untuk mengetahuinya. Beberapa di antaranya sebagai berikut, yaitu adalah: 1. Manusia tidak diciptakan dari mani yang lengkap, tetapi dari sebagian kecilnya. 2. Sel kelamin laki-laki lah yang menentukan jenis kelamin bayi. 3. Janin manusia melekat pada rahim sang ibu bagaikan lintah. Kemudian 4. Manusia berkembang di 3 kawasan yang gelap di dalam rahim. Orang-orang yang hidup pada zaman kala Al-Quran diturunkan pasti mengetahui bahwa bahan dasar kelahiran berhubungan dengan mani laki-laki yang terpancar selama persetubuhan seksual. Fakta bahwa bayi lahir sesudah jangka waktu 9 bulan tentu saja merupakan peristiwa yang gamblang dan tidak memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Akan tetapi, sedikit informasi yang dikutip di atas itu berada jauh di luar pengertian orang-orang yang hidup pada masa itu. Ini baru disahihkan oleh ilmu pengetahuan abad ke-20. Selanjutnya adalah fungsi gunung. Gunung ada atau muncul karena tumbukan lempengan-lempengan raksasa yang membentuk kerak bumi. Lempengan yang lebih kuat menyalip ke bawah, sedangkan lempengan yang lemah melipat ke atas. Melipat ke atas membentuk dataran dan gunung. Banyak sekali fungsi gunung, antara lain penahan guncangan, penyalur pembuangan tenaga panas bumi, penyubur tanah, dan lain-lainnya. Al-Quran menjelaskan fungsi gunung dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, antara lain Quran surat Al-Anbiya ayat 31 yang artinya, dan telah kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh supaya bumi itu tidak goncang bersama mereka. Dan telah kami jadikan pula di bumi itu jalan-jalan yang luas agar mereka mendapat petunjuk. Kemudian ada lagi Quran surat An-Naba ayat 6 sampai 7 yang artinya, bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak? Kemudian api di dasar laut. Fenomena api di dasar lautan ini ditemukan oleh seorang ahli geologi asal Rusia, yaitu adalah Anatol Smegovic dan Yuri Bogdanov, dan ilmuwan asal Amerika Serikat Ronald Clyde. Ketika mereka sedang meneliti tentang kerak bumi dan patahannya di dasar lautan di lepas pantai Miami, mirip seperti lava cair yang mengalir
dan disertai dengan abu vulkanik seperti gunung berapi. Seperti gunung berapi di daratan yang memiliki suhu mencapai 231 derajat Celcius. Meskipun sangat panas, tetapi tidak cukup untuk memanaskan seluruh air yang ada di atasnya. Begitupun seluruh air yang ada di atasnya tersebut tidak mampu memadamkan api panas tersebut. Sungguh keajaiban yang luar biasa. Lempengan-lempengan ini terletak di lembah atau dasar samudra. Ia menahan lelehan bebatuan panas yang dapat membuat laut meluap-luap. Akan tetapi, banyaknya air di lautan dapat meredam panasnya bara yang memiliki suhu panas tinggi lebih dari 10.000 Celcius, mampu menguapkan air laut. Ini adalah salah satu di antara banyak fakta-fakta bumi lainnya yang mengejutkan para ilmuwan. Sebenarnya Al-Quran sudah menyebutkan tentang api di dasar lautan ini. Quran surat At-Tur ayat 1-6 yang artinya demi bukit dan kitab yang tertulis pada lembaran yang terbuka, dan demi Baitul Makmur, dan demi surga langit yang ditinggikan, dan demi laut yang di dalam tanah ada api. Yang di dalam tanah ada api, maksudnya itu adalah gunung di dasar lautan. Kemudian dan lagi surat-surat Al-Quran surat Al-Alaq ayat 15-ayat 16 yang bunyinya, ketahuilah sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Ungkapan ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka dalam ayat di atas sungguh menarik. Penelitian yang dilakukan di tahun-tahun belakangan mengungkapkan bahwa bagian bagian prefrontal yang bertugas mengatur fungsi-fungsi khusus otak terletak pada bagian depan tulang tengkorak. Para ilmuwan hanya mampu menemukan fungsi bagian ini selama kurun waktu 60 tahun terakhir. Sedangkan Al-Quran telah menyebutnya 1400 tahun lalu. Jika kita lihat bagian dalam tulang tengkorak, di bagian depan kepala, akan kita temukan daerah frontal cerebrum atau namanya otak besar. Jelas bahwa ungkapan ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka benar-benar merujuk pada penjelasan di atas. Fakta yang hanya dapat diketahui para ilmuwan selama 60 tahun terakhir telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran sejak dulu. Kemudian garis edar tata surya. Fakta-fakta yang disampaikan dalam Al-Quran ini telah ditemukan melalui pengamatan astronomis di zaman kita. Menurut perhitungan para ahli astronomi, matahari bergerak dengan kecepatan yang luar biasa, mencapai 720.000 km per jam ke arah bintang Vega dalam sebuah garis edar yang disebut solar apex. Ini berarti matahari bergerak sejauh kurang lebih 17.280.000 km dalam sehari. Bersama matahari, semua planet dan satelit dalam sistem gravitasi matahari juga berjalan menempuh jarak ini. Selanjutnya, semua bintang di alam semesta berada dalam suatu gerakan serupa yang terencana. Mengenai fenomena tata surya dan garis edar sudah tertulis di dalam Al-Quran, antara lain dalam surat Al-Anbiya ayat 33 dan surat Yasin ayat 38 hingga 40. Quran surat Al-Anbiya ayat 33 yang artinya, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Kemudian Quran surat Yasin ayat 38-40. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya, demikianlah ketetapan yang maha perkasa, lagi maha mengetahui. Telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Selanjutnya adalah relativitas waktu. Albert Einstein pada awal abad 20 berhasil menemukan teori relativitas waktu. Teori ini menjelaskan bahwa waktu ditentukan oleh massa dan kecepatan. Waktu dapat berubah sesuai dengan keadaannya. Beberapa ayat dalam Al-Quran juga telah mengisyaratkan adanya relativitas waktu ini. Di antaranya dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 47, Quran surat As-Sajdah ayat 4 ayat 5 dan Quran surat Al-Ma'arij ayat 4. Quran surat Al-Hajj ayat 47. Dan mereka meminta kepadamu agar azab itu disegerakan, padahal Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janjinya. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Yang selanjutnya Al-Quran surat As-Sajdah ayat 5, yang artinya dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Selanjutnya adalah Al-Quran surat Al-Ma'arij
Quran surat Al-Ma'arij ayat 4. Yang artinya malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Beberapa ayat Al-Quran lainnya menjelaskan manusia terkadang merasakan waktu secara berbeda. Waktu yang singkat dapat terasa lama dan begitupun juga sebaliknya. Lanjut mengenai biologi. Sidik jari. Kita akan membahas tentang sidik jari. Setiap manusia memiliki ciri sidik jari yang unik dan berbeda antara satu orang dengan orang lainnya. Keunikan sidik jari baru ditemukan pada abad 19. Sebelum pertemuan itu sidik jari hanya dianggap sebagai lengkungan biasa, yang tidak memiliki arti. Al-Quran surat Al-Qiyamah ayat 3-4 menjelaskan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk menyatukan kembali tulang belulang orang yang telah meninggal. Bahkan Allah juga mampu menyusun kembali ujung-ujung jarinya dengan sempurna. Quran surat Al-Qiyamah ayat 3-4 yang artinya, apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bukan demikian. Sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Selanjutnya adalah kelahiran manusia. Dalam ilmu pengetahuan modern diteliti bahwa selama persetubuhan seksual 250 juta sperma terpancar dari si laki-laki pada satu waktu. Sperma melakukan perjalanan 5 menit yang sulit di tubuh si ibu sampai menuju sel telur. Hanya 1000 dari 250 juta sperma yang berhasil mencapai sel telur. Sel telur yang berukuran setengah dari sebutir garam hanya akan membolehkan masuk satu sperma saja. Artinya bahan manusia bukan mani seluruhnya, melainkan hanya sebagian kecil darinya. Ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Qiyamah ayat 36-37 yang artinya, apakah manusia mengira akan dibiarkan tak terurus? Bukankah ia hanya setitik mani yang dipancarkan? Kemudian jenis kelamin bayi. Peneliti sebelumnya diyakini bahwa jenis kelamin bayi ditentukan oleh sel-sel ibu, atau setidaknya dipercaya bahwa jenis kelamin ini ditentukan secara bersama oleh sel laki-laki dan perempuan. Namun kita diberitahu informasi yang berbeda dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa jenis kelamin laki-laki atau perempuan diciptakan dari air mani apabila dipancarkan. Dialah yang akan menciptakan. Quran surat An-Najm ayat 45-46 yang artinya, dialah yang menciptakan berpasang-pasangan wanita dan pria dari air mani apabila dipancarkan. Cabang-cabang ilmu pengetahuan yang berkembang seperti genetika dan biologi molekuler telah membenarkan secara ilmiah ketepatan informasi yang diberikan Al-Quran ini. Kini diketahui bahwa jenis kelamin ditentukan oleh sel-sel sperma dari tubuh pria, dan bahwa wanita tidak berperan dalam proses penentuan jenis kelamin ini. Kromosom adalah unsur utama dalam penentuan jenis kelamin. 2 dari 46 kromosom yang menentukan bentuk seorang manusia diketahui sebagai kromosom kelamin. 2 kromosom ini disebut XY pada pria dan XX pada wanita. Pembentukan seorang manusia baru berawal dari penggabungan silang salah satu dari kromosom ini, yang pada pria dan wanita ada dalam keadaan berpasangan pada wanita. Pada wanita, kedua bagian sel kelamin yang membelah menjadi 2 selama peristiwa ovulasi membawa kromosom X. Sebaliknya, sel kelamin seorang pria menghasilkan 2 sel sperma yang berbeda, yaitu satu bersisi kromosom X dan satu lagi bersisi kromosom Y. Maka yang akan lahir berjenis kelamin pria. Jenis kelamin bayi bergantung pada jenis kromosom kelamin pada sperma yang membuahi sel telur, apakah X atau Y. Dengan kata lain, sebagaimana dinyatakan dalam ayat tersebut, penentuan jenis kelamin bayi adalah air mani yang berasal dari ayah. Jenis kelamin bayi ditentukan oleh jenis kromosom mana dari pria yang bergabung dengan sel telur wanita. Tak satupun informasi ini dapat diketahui hingga ditemukannya ilmu genetika pada abad ke-20. Bahkan di banyak masyarakat diyakini bahwa jenis kelamin bayi ditentukan oleh pihak wanita. Inilah mengapa kaum wanita dipersalahkan ketika mereka melahirkan bayi perempuan.
Namun 13 abad sebelum penemuan gen manusia, Al-Quran telah mengungkapkan informasi yang menghapus keyakinan takhayul ini dan menyatakan bahwa wanita bukanlah penentu jenis kelamin bayi, akan tetapi air mani dari pria. Oke, cukup ini penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.